Pak Sekjen, Pak Dudung Abdul Qodir. Pak Sekjen, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rizky, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, mungkin boleh disampaikan, nah bagaimana nih kegiatan belajar mengajar kan banyak yang terhenti di daerah terdampak bencana. Nasib para guru juga belum tahu begitu, apalagi mereka harus melanjutkan kehidupan. Apa yang sudah mungkin dilakukan oleh PGRI sejauh ini? PGRI Alhamdulillah agak cepat melakukan berbagai bantuan melalui PGRI Aceh, PGRI Sumatera Barat, PGRI Sumatera Utara. Bahkan ada beberapa pengurus kabupaten kota, pengurus provinsi yang sudah langsung terjun ke lokasi membantu meringankan beban mereka. Pertama yang harus dilakukan menurut kami adalah jangan dulu berpikir bagaimana pendidikan, bagaimana proses belajar, bagaimana proses pendidikan berlangsung. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah hari ini bersama stakeholder pendidikan yang lain membantu teman-teman guru, masyarakat di Aceh, di Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Utara untuk membuat keyakinan bahwa mereka tidak tinggi. Itu yang pertama. Karena kalau mereka sudah memiliki keyakinan yang kuat ke depan, di 0 bulan sampai 6 bulan pertama itu recovery. Recovery itu maksudnya adalah bagaimana teman-teman guru dikuatkan, teman-teman masyarakat dikuatkan, kemudian peserta didik dikuatkan sambil mendata apa yang harus segera dilakukan. Itu. Jadi sekarang kita koordinasi, kolaborasi, pemerintah sebagai ujung tombak, mulai dari gubernur, kemudian bupati, camat, sampai ke kelurahan, PGRI membantu untuk bagaimana kita membuat gerakan bersama, menguatkan Aceh supaya Aceh segera pulih, supaya Sumatera segera pulih, dan Sumatera segera bangkit. Itu yang harus dilakukan. Oke, nah ini kan bukan perkara yang mudah begitu ya, ada beberapa proses yang harus dilakukan juga. Nah, sementara kegiatan belajar mengajar sudah terputus, apa yang menjadi skala prioritas? Apakah lebih pada kegiatannya berlangsung, kondisi para guru yang dipikirkan terlebih dahulu, yang mana yang didahulukan Pak Dudung? Ya didahulukan itu tadi, membuat keyakinan kepada para guru bahwa kita ini masih punya harapan. Itu yang pertama. Yang kedua, mendata juga para murid. Murid harus diyakinkan bahwa kita masih punya harapan. Harapan-harapan ini dikumpulkan, disatukan menjadi sebuah kekuatan besar. Inilah yang akan membuat nanti kembali, walaupun suasana sulit, walaupun suasana sangat menyedihkan, dengan dibangun sebuah kekuatan keyakinan dan harapan. Saya yakin tata kelola akan segera bisa diselesaikan di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Tapi yang paling penting kita hadir bersama-sama pemerintah, kolaboratif, sinergi, bagaimana menyelesaikan persoalan musibah ini, karena saya pikir Aceh akan kuat karena memiliki pengalaman-pengalaman menghadapi berbagai musibah yang lebih dahsyat dari ini. Saya pikir itu, Pak. Oke, tadi saya baru berbincang dengan salah seorang guru di Agam nih ya, yang sepertinya dia tidak hanya meminta pertolongan secara pengembalian posisi, tapi perhatian terhadap mental para guru. Kemudian juga Gimana, Pak? Saya sepakat dengan teman guru yang tadi bahwa itu yang disebut dengan bagaimana kita meyakinkan para guru, masyarakat, siswa bahwa kita punya harapan. Yeah. Di samping stakeholder yang lain menyelesaikan persoalan sekolah hancur, kemudian infrastruktur hancur. Kami para guru menyiapkan itu, membentuk dikomandoi oleh mungkin Kementerian, kemudian gubernur, dinas pendidikan provinsi, kabupaten kota, kemudian kecamatan, kelurahan, mendorong itu supaya guru-guru di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita bisa bantu. Itu yang harus ditanamkan. Okay. Termasuk pada siswa, termasuk pada orang tua siswa. Sambil simultan, teman-teman yang lain
yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jalan, untuk menyelesaikan sekolah, untuk menyelesaikan rumah, jalan ini Pak Temi, bahwa ternyata ketika kita bersama, kita punya harapan untuk pulih, kita punya harapan untuk bangkit, dan kita punya harapan untuk menyelesaikan soal. Tidak lagi ada teman-teman di Aceh yang mengibarkan bendera putih. Ya, oke. Ini yang harus kita kembangkan dan segera lakukan. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa selesaikan. Jangan menunggu. Kasihan masyarakat Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Jadi lebih Utara. diutamakan kepada gerak cepat ya, Pak Dudung ya. Gerak cepat Ya. sekarang. Dari tim PGRI ada yang juga turun ke lapangan langsung untuk mengecek lokasi sejauh ini? Alhamdulillah kami PGRI Aceh barusan kami juga koordinasi dengan Ketua PGRI Aceh, Ketua PGRI Aceh Tamiang, Ketua PGRI Aceh Tengah untuk apa yang segera dibutuhkan. Kami bersama teman-teman di seluruh Indonesia sedang bahu-membahu untuk memberikan bantuan semampunya dan meringankan beban mereka sehingga mereka bisa pulih dan mereka bisa bangkit. Baik, kalau begitu. Ada pesan-pesan mungkin yang mau diberikan dan disemangati kepada rekan-rekan guru seluruh Indonesia? Yang pertama adalah lakukan apa yang bisa kita kerjakan, karena saya yakin ketika kita kuat bersama, PGRI seluruh Indonesia memberikan keyakinan kepada teman-teman di Aceh, Sumatera Barat, dan di Sumatera Utara. Keyakinan ini yang akan membangkitkan Sumatera Utara bangkit, Sumatera Barat bangkit, dan Aceh bangkit. Saya yakin dengan bersama, bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi, berkomunikasi, kita akan segera menyelesaikan Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Semoga Allah melindungi dan memberikan kekuatan, kesabaran kepada saudara-saudara kita di Aceh, dan kita di sini dapat membantu minimal dengan doa-doa yang kita sampaikan. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pak Dudung sudah berbincang bersama kami pagi hari ini. Doa kita bersama untuk pemulihan Indonesia. Selamat pagi, salam sehat selalu. Pagi. Ya, salam sehat.